Cucumu terlalu keterlaluan. Dia memukul orang tua dan mencoba melarikan diri. Jika saya tidak menelepon polisi, dia pasti sudah kabur. Saya beritahu Anda. Ya, aku akan disiplinkan dia ketat nanti saat pulang. Tidak mungkin. Siapa yang kamu hina? Lihatlah wajahmu yang menyedihkan. Apakah kamu dan orang tua ini bersekongkol untuk memeras saya? Bukankah ini hanya tentang uang? Ini dia. Beraninya Anda berbicara seperti itu. Kau pikir hebat hanya karena uang? Gulking, diam. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Semua minum. The film was translated and narrated by M Media. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ada apa ini? Kenapa kekuatannya begitu besar? Bos, misi selesai. Bagus. Kali ini, beri mereka pelajaran saja. Jika Li Huaidi The film was translated bersikeras untuk and menyerahkan narrated bisnis by keluarga M Media. kepadanya, lain kali, kita akan mengambil nyawanya. Masalah kecil. Tuan muda baik-baik saja. Hanya terkejut. Baik. Perhatian, semuanya. Saya umumkan. Rencana transformasi Polaris. Resmi diluncurkan. Zuer. Bangun. Guo King, di mana ini? Ini bukan neraka kan? Jangan bergerak. Cukup. Cukup segitu saja. Bukankah sekali saja sudah cukup? Kostum rumah yang The mana film ini? was translated Kualitasnya and cukup bagus. narrated by M Media. Guo King,
kami di sini. Pasukan utama seharusnya bisa tiba di sini dengan lancar. Lapor, bicara. Pasukan utama sudah pindah ke daerah sekitar Sungai Beiman. Mereka akan segera menyeberangi sungai. Jika kita bertahan sampai malam ini, pukul 12, itu sudah cukup. 2 jam lagi. Apakah kamu siap? Siap, kita harus menyelesaikan misi menahan musuh untuk pasukan utama. Untuk memberi mereka sedikit waktu terakhir. Bisakah kamu melakukannya? Dijamin misi selesai. Bersiap untuk bertempur. Bagus sekali. Kompi pertama, Batalion 3, Resimen Independen. Tidak ada satupun pengecut. Pertempuran ini bukan hanya untuk saat ini, tapi lebih lagi untuk masa depan. Kita harus bertarung sampai akhir. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan musuh menginjakan kaki satu langkah lagi, agar rakyat kita di rumah bisa tidur nyenyak. Apakah kamu siap? Siap? Siap. Kamerat, siapa namamu? Nama saya Li Guoqing. Halo, Li Guoqing. Suer. Sangat menyentuh. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Ya Tuhan. Ini adalah senapan sniper N8221. Panjangnya sekitar 1450 mm. Bobotnya kurang lebih 13,6 kg. Jangkauan maksimal 2500 meter. Tidak bagus, penyamaran terbongkar. Ini, ada apa di sini? Mungkin itu. Penata properti tidak berpengalaman dan membuat kesalahan. Bisakah Anda lebih profesional? Bagaimana bisa Anda membuat kesalahan pemula seperti itu? Potong gaji mereka. Baiklah. Suen. Tetap tenang. Kalau begitu, Anda. Pertama, uji dia. Suer. Apakah kamu tahu? Ini adalah yang terkenal, Barat. Kamu mengenali senjata ini? Tentu saja. Artefak untuk kemenangan manis. The film was translated and narrated by Juga dilengkapi dengan skop 8 titik. Kalau begitu, akurasi tembaknya akan jauh lebih tinggi. Tidak, itu salah. Ada apa? Ya, jika senapan snipernya ada di sini, maka penembak jitu kita sudah mengorbankan diri. Tidak apa-apa. Tidak. Ada apa? Daya tembak musuh begitu dahsyat. Aku harus pergi membantu rekan-rekanku. Pergi ke medan perang. Ayo kita dapatkan chicken dinner itu. Benar. Tunggu, tetap dekat denganku. Pastikan keselamatanmu sendiri. Semuanya. Rencana B. Siap. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Cepat pergi. Bahaya. Letakkan senjatanya. Kalian berdua, kembalilah. Tidak, Komandan Kompi. Aku juga ingin berkontribusi. Area, Dimengerti. bawa mereka untuk merawat yang terluka. Cepat, berbaring. Cepat kembali. Cepat, pergi. Permainan ini dan pertempuran nyata benar-benar berbeda. Guoqing, aku takut.
Tolong bantu aku menjaga mereka. Ada terlalu banyak yang terluka di depan. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kamerat. Bagaimana kabarmu? Surat yang kutulis untuk istriku. Aku mempercayakannya padamu. Aku terlalu pengecut. Aku tidak berani maju. Aku benar-benar tidak berani maju. Maafkan aku. Ketika aku pertama kali pergi ke medan perang, aku sangat takut sampai mengompol. Apa yang kamu takutkan? Peluru tidak akan mengenaimu. Hiduplah dengan baik. Untuk kami. Jalani hidup yang baik untuk kami. Dunia tanpa perang ini. Baik. Kamerat. Bangun. Kamerat, bangun. Kamerat. Jangan mendekat. Adik perempuan. Aku di sini. Siapa kamu? Jangan mendekat. Apa yang kalian berdua katakan? Awasi mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil. Biarkan Su'er pergi. Lepaskan aku. Guo King, selamatkan aku. Su'er. Guo King, selamatkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan, tolong berhenti. Kamu tidak seharusnya menguji sifat manusia. Jika tantangan ini gagal, untuk anak ini, itu akan merusak seorang gadis. Itu akan menjadi trauma seumur hidup baginya. Lanjutkan. Jangan. Jangan menembak. Dia benar-benar pengecut. Pengecut tidak berguna. Dia benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tak bisa lindungi wanitanya sendiri. Aku mohon padamu. Tolong, biarkan dia pergi. The film was Dia translated benar-benar pengecut. and Pengecut narrated tidak by berguna. M Media. Selanjutnya, giliran saya selanjutnya, Kang. Pergi sana. Giliran saya selanjutnya. Tolong, biarkan dia pergi. Pengecut. Dia benar-benar pengecut. Hentikan. Rencana telah gagal. Tidak perlu melanjutkan. Dua kali kita tamat. Bahkan satu-satunya Boris. Juga seperti ini. Tolong jangan. Guo King, selamatkan aku. Jangan sentuh kepalaku. Selamatkan aku. Biarkan aku pergi. Biarkan saja aku pergi. Pengecut. Dia benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tak bisa lindungi wanitanya sendiri. Tunggu. Guo King. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Li Guo King, kamu bahkan tak bisa lindungi wanitamu sendiri. Gadis kecil. Kakak ingin memanjakanmu. Li Guo King. Lepaskan aku. Lepaskan. Ada apa ini? Ada apa ini? Aku akan pergi melihat. Kamu bereskan. The film was translated and narrated by M Media.
Suer, aku di sini. Guo King. Guo King. Tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Tidak apa-apa. Bagus. Seperti yang saya harapkan. Tujuh Wadi. Sangat bagus. Sangat bagus. Tuan muda benar-benar mengesankan. Tuan muda benar-benar mengesankan. Sangat membantu. Sangat membantu. Anak baik. Suer. Tunggu aku di sini. Aku akan keluar sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tak mau menunggu mati begitu saja. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Dan aku tidak bisa menjadi pengecut lagi. Hanya dengan benar-benar mengusir musuh, kita bisa menyambut kemenangan sejati. Aku akan ikut denganmu. Jangan. Di luar berbahaya. Tunggu aku di sini. Kenapa kau di sini lagi? Cepat kembali. Komandan Kompi, tolong izinkan aku ikut bertempur juga. Ini adalah medan perang. Aku tahu. Komandan Kompi, aku juga Huagu. Aku tidak bisa hanya menonton. Rekan-rekanku satu persatu mati di depanku. Sementara aku sendiri bertindak seperti seorang pengecut. Bukan hanya Kompi Anda tidak memiliki pengecut. Putra dan putri Huagu. Tidak ada dari mereka yang pengecut. Mereka yang menyinggung Huagu kita, meskipun jauh, akan dihukum. Serang. Gua Qin. The film was translated and narrated by M Media. Mereka yang belum tumbang, maju menyerang. Serbu. 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 Xiaowu. Serbu. Serbu. Penjajah sialan. Kakek ada di sini. Rencana transformasi Puaris. Fase 1. Selesai. Fase 2. Mulai. Diterima. Siap memulai phase 2. Kakek ada di sini. Patriark Li, ini gawat. Tuan muda dalam masalah. Apa? Tuan muda sudah bangun. Ada apa ini? Bukankah aku di medan perang? Sakit dan ingatan ini nyata. Apa mungkin hanya mimpi? Tuan muda, kau akhirnya sadar. Pelayan Chen. Bagus sekali. Bibiwan, cepat beritahu Tuan. Baik, Tubuhmu. Apa masih sakit? Chen tua. Apa yang terjadi padaku? Tuan muda, hari itu adalah ulang tahunmu. Gas meledak di rumah. Kau pingsan di tempat. Kau tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Tuan dan Nona Xue sangat khawatir.
Sui Er juga ada di medan perang. Di mana Sui Er? The film was Sui Er, translated tolong jaga and Tuan Muda. narrated by M Media. Guo King, kamu pasti lapar. Makan semangkuk mie dulu, untuk mengganjal perutmu. Sui Er. Kita masih hidup. Bagus sekali. Sekarang sudah baik-baik saja, kebocoran gas sudah ditangani. Sui Er. Apakah kamu ingat Barat? Siapa Barret? Ini. Senjata tingkat dewa kemenangan manis, Barat. Kamu tahu, aku tidak bermain game. Guo King, ada apa? Jangan menakutiku. Itu mimpi, atau aku melintasi waktu. Bangun. Bangun. Pergi. Cepat berbaring. Cepat kembali. Kau bajingan. Guo King, kamu baik-baik saja? Kakek bilang, hari ini akan menebus pesta ulang tahunmu di Hotel Agung Imperial. Kakek juga bilang, dia punya kejutan untuk diceritakan padamu. Kamu harus cepat bangun. Ayo, bangun. Sui Er. Apakah ini milikmu? Dicubit oleh musuh itu. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu melakukan ini kemarin? Dan lagi pula, musuh apa? Kamu, cepat bangun. Kakek, paling benci kalau orang tidak tepat waktu. Apa yang kupikirkan, aku memang begadang kelewat larut. Mimpi dan nyata pun tak bisa kubedakan, tapi aku dilindungi keluarga Li, kakek pun selalu mendukungku. Di medan perang, aku bahkan kalah dari pengecut itu. Pembunuh Tuan Muda. Sudahkah dia ditangani? Dia dibereskan dengan sangat bersih. Jangan khawatir, Tuan. Namun, pembunuh ini. Sepertinya hati saya masih The terlalu film lembut. was translated and narrated by M Media. Verifikasi secepatnya. Akhir-akhir ini, untuk Tuan Muda, perlindungan ekstra harus diberikan. Ya, hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak membuka matamu dan melihat? Tempat ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Halo, saya di sini mencari teman sekampung saya. Sesama warga kota. Dan siapa sesama warga kotamu? Namanya DYG. Diwazi. Orang tua, aku sarankan kau segera pergi. Orang terkaya kami akan segera tiba. Jangan membuat masalah bagi kami. Orang terkaya Li Huidi. Benar sekali. Orang terkaya di Huaguo. Li Huidi. Bukan seseorang yang orang sepertimu bisa berharap untuk bergaul. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera pergi. Dia persis orang yang saya cari. Li Huidi. BYG. Aku. Orang tua, aku sarankan kau untuk segera pergi. Orang sepertimu, kalau bukan 10 orang sehari, ya 8 orang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Li Huidi benar-benar sesama warga kota kakekku. Panggil dia keluar. Biarkan mereka bertemu. Dan bukankah itu akan memperjelas semuanya? Jiang Yue. Aku kira aku salah tempat. Apakah manajemen Hotel Agung Imperial sekarang
Benar-benar seburuk ini. Siapapun bisa masuk begitu saja. Seorang pengemis bau. Memakai kacamata hitam juga. Betapa menariknya. Kau orang tua, tidak tahu malu. Kemana kau melihat? Hak apa yang kau miliki untuk menghina orang? Kakakku, dulu di medan perang, bertarung pakai pedang dan senjata sungguhan, dan membunuh musuh. Dia masih memiliki di rumah medali jasa kelas 3. Hak apa yang kau miliki untuk menghinanya? Aku mengerti. Kalian berdua ingin bertemu orang terkaya kami. Begitu kan? Mimpi saja. Apa kalian berdua tahu siapa yang ada di sini hari ini? Orang macam apa yang ada di sini hari ini? Kalian. Kenapa tidak? Kalian lihat diri kalian sendiri. The film was translated Kau orang tua. and narrated Kau by terus M menatapku Media. tanpa henti. Jangan memfitnahku. Aku memfitnahmu. Jika dia tidak menyembunyikan apapun, kenapa dia memakai kacamata hitam? Bukankah itu karena dia takut dilihat orang lain? Tatapan matanya di balik kacamata hitam itu, betapa mesumnya. Kau tidak tahu apa-apa. Hak apa yang kau miliki untuk bicara omong kosong? Cukup ramai di sini, bukan? Xiang Jun, putra tunggal grup Xia. Tuan muda Zhang, lihatlah orang tua ini. Dia terus menatapku, dan bahkan mencoba memeras saya, mengaku sebagai kenalan lama ketua Li. Betapa menjijikannya. Kau. Minta maaf padanya. Tuan muda Zhang, lihatlah, dia masih menatapku. Masih menatap. Sudah kubilang minta maaf. Kau dengar. Kau sudah keterlaluan. Kakak. Apa kau baik-baik saja? Mata kakekku terluka di medan perang saat itu oleh ledakan peluru. Apa hakmu berspekulasi jahat tentang dia? Dan kau bilang kakakku melihatmu dan kau tidak akan melepaskannya. Aku ingin bertanya padamu, apa yang begitu bagus dari penampilanmu? Apa kau pikir berpakaian seperti ini membuatmu terlihat bagus? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau miskin dan lusuh. Dan kau tidak tahan melihat orang lain bergaya. Apa kau tahu, gaun yang kupakai ini bernilai beberapa tahun dari biaya hidup keluargamu. Kalian semua berpikir kalian kuat dan berpengaruh, bisa menilai orang dari penampilan mereka, salah tuduh tanpa lihat fakta. Inilah kaum bangsawan di matamu. Kakak, kenalan lamamu itu, kau juga tidak seharusnya menemuinya. Jika dia mengundang orang seperti ini, aku rasa dia juga bukan orang baik. Ayo pergi. Kau belum minta maaf. Kau menakuti pacarku. Pergi, kau mau kemana? Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Berdasarkan apa? Karena aku adalah putra tunggal keluarga Jing Haishang. Jangan bicara soal minta maaf di sini. Bahkan jika aku memukulmu hari ini, apa yang bisa kau katakan? Berhenti. Tuan Mudali, kau akhirnya di sini. Biar ku beritahu, dua pengemis ini, yang tua dan yang muda, ada di sini untuk memeras uang. Mereka bahkan mengaku sebagai kenalan lama tetua keluargamu. Tidak, kenalan tetua keluargamu. Maka kita masing-masing adalah sosok terkemuka. Layakkah gelandangan ini mendapatkannya? Tapi sekali lagi, orang tuamu adalah orang terkaya di Huaguo. Berapa banyak orang ingin bergaul dengan mereka? Jika orang tua itu hanya mengangkat jari, itu bisa berarti seumur hidup, kemuliaan dan kekayaan. Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menurutku, pelajaran untuk gelandangan ini harus diberikan. Jika tidak, siapapun yang seusia di masa depan mengaku sebagai warga desa orang tua itu, kita akan sangat terganggu oleh orang-orang miskin ini. Sangat lelah sampai pingsan kan? Cukup, seret mereka keluar, dan paksa mereka minta maaf di depan umum. Lalu pukuli mereka lagi, dan usir mereka. Biarkan mereka menjadi contoh bagi yang lain, bukan? Maksudmu, membuat dia minta maaf padamu, Ya benar, dan kamu ingin memukulinya. ya tepat sekali. Dia benar-benar pantas dipukuli. Tidak apa-apa, Tuan Mudali, jangan khawatir. Aku akan menangani masalah kecil ini. Kau masuk dan istirahat dulu. Semua masalah ini akan kuselesaikan semuanya untukmu. Aku, tidak. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu dengan tepat. Tidak. Dua gelandangan ini membuat masalah di sini. Kau, kenapa kau memukulku? Berhenti memanggil mereka orang miskin. Di depanku, kamu lebih terlihat seperti orang miskin. Juga. Tidakkah kamu mendengarnya? Dia seorang veteran. Dia lebih mulia daripada siapapun di sini. Tidak, kau memukulku demi mereka. Bukankah dia hanya seorang veteran buta? Aku terus. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah kamu pernah mengalami The perang? film was translated Tahukah kamu berapa and banyak orang narrated gara-gara by ini M Media. meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman mereka? Matanya terluka di medan perang oleh peluru musuh. Jika bukan karena membela Huagu, apakah dia perlu membuat pengorbanan seperti itu?
Jika setiap prajurit saat itu, mereka serakah hidup dan takut mati. Bagaimana kita bisa memiliki kemenangan hari ini? Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang baik, yang kita jalani hari ini? Orang bergantung pada keluarga, sama sombongnya denganmu. Bukan apa-apa. Oleh karena itu, kamulah yang seharusnya meminta maaf. Kau ingin aku minta maaf? Dan dia, Tidak. Ada apa denganmu hari ini? Kau biasanya membenci para gelandangan ini, bukan? ini kubilang terakhir kali. Minta maaf. Maaf, Maaf, Apakah kamu bisu? Bukankah suaramu cukup keras tadi? maaf. maaf. Keluar. Tetua, aku minta maaf. Itu adalah keramahanku yang buruk. Tidak apa-apa. Jarang sekali kalian anak muda masih mengingat kami dan pengorbanan kami waktu itu. Di sini, Mata dan tangan saya, semuanya tertinggal di medan perang. Anak muda, Anda tidak perlu merasa sedih untuk saya, bahwa saya bisa bertahan hidup, dan hidup di era ini. Tanpa perang ini. Saya sudah sangat beruntung. tadi mereka memperlakukanmu seperti itu. Generasi kami berhutang padamu. Hutang apa? Hanya saja generasi kami. Kebetulan ada di sana. Itu adalah tugas wajib kami. Siapa orang tua ini? Dan Tuan Mudali secara pribadi membantunya masuk. Dia sepertinya seorang veteran tua. Baru saja, Tuan Muda Li, demi dia, bahkan mengusir Tuan Muda Zhang. Hei kakak. Bisakah kakak menceritakan tentang situasi di medan perang saat itu? Waktu itu, senjata dan peralatan kami tidak terlalu bagus. Pasokan logistik ditekan oleh tembakan musuh dan tidak bisa menembus. Semua orang bertarung di medan perang dengan perut kosong. Itu sulit. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Peralatan dan daya tembak musuh sangat kuat. Senjata kami jelek, Barret. Ini seperti mimpi. Darah pihak warga kami seharusnya tumpah di perbatasan. Jangan lihat saya sekarang, di usia ini, tubuh cacat ini. Jika musuh berani menyerbu, saya akan tetap pergi ke medan perang dan melawan mereka sampai mati. Karena kompi pertama, Batalion 3, Resimen Independen, tidak punya pengecut. Apa yang kamu katakan? Bagus sekali. Kompi pertama, Batalion 3, Resimen Independen. Tidak ada satupun pengecut. Apa kau siap? Siap? Siap. Kamu bilang kamu, dari kompi pertama, Batalion 3, Resimen Independen. Benar, kompi kami adalah kompi pahlawan. Dalam pertempuran penyerangan terakhir, berkat penembak kitu kami. Tuan, lalu, apakah kompi Anda memiliki seseorang bernama Ergozi? Siapa? Ergozi. Tergusi. Tergusi itu saya. Lalu, apakah Anda ingat dua orang dari tahun 2024 yang melakukan perjalanan waktu? Perjalanan waktu. Ya, perjalanan waktu. Mereka bahkan membantumu menulis surat ke rumah. Anakku. Jika benar ada orang dari tahun 2024 yang datang ke sini, bagaimana mungkin kami bertarung begitu tragis dan menderita begitu banyak? Guo King. Kenapa kamu di sini? Suer. Tidakkah kamu juga ingat apa yang terjadi di medan perang? Kepala keluarga Li, orang terkaya Hua Guo, telah tiba. Tergusi. BYZ. Kakak tua. Sejak Anda pergi ke medan perang, kami belum pernah bertemu lagi. Bagus. Terlepas dari apakah semua itu mimpi. Para prajurit di medan perang itu, kakak veteran tua di depanku ini. Mereka benar-benar hidup penuh semangat. Aku tumbuh dalam kemewahan. Mendapatkan apapun yang aku inginkan. Akulah manusia hina yang harus menunduk.
Kita yang belum melewati baptisan perang. Mengabaikan atau bahkan meremehkan para veteran. Menganggap remeh segala sesuatu di hadapan kita. Mereka semua seharusnya benar-benar dikirim ke medan perang agar mereka saksikan langsung. Tunggu sebentar. Kamu tahu senjata ini? Tentu saja. Senjata tingkat dewa kemenangan manis. Senapan sniper baret, mulai digunakan tahun 1990. Jangan kemari. Adik perempuan cantik, aku datang. Adik perempuan baru jadi istilah populer. Siapa kalian semua? Jangan mendekat. Korea palsu. Bahasa Uighur palsu. Kedua orang ini sama sekali tidak berbicara bahasa asing. Satu adalah bahasa Tionghoa palsu, dan yang lainnya memiliki aksen barat. Aku sasar kepala, dia justru pegang dada, lalu jatuh. Sialan, sakit sekali. Aku terbakar sampai mati, serius. Aku bahkan lebih panas, 2 api unggun. Aku tidak tahan lagi. Orang tua sialan, kita ketahuan, jangan bicara. Cepat, pergi, cepat. Bagaimana di dalam? Aku serahkan padamu. Baiklah, tos. Ayo pergi. Aku tidak salahkan. Jadi semua ini benar-benar terjadi. Tapi itu semua palsu. Apakah itu dirancang khusus untukku oleh kakek? Suer. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kamu juga pernah ke medan perang? Aku, Kakek, oh kakek. Untuk menempaku. Kamu benar-benar, kamu sungguh berusaha keras. Ini adalah Halo, Kakak Li. Namaku Wupan. Aku takut kakekku akan pergi sendirian. Itu tidak akan nyaman. Jadi aku ikut dengannya. Anda bisa tahu dia anak yang berbakti. Ayo, Tergushi. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah cucuku. Li Guqing. Bagus. Anak yang baik sekali. Sekali lihat, sudah jelas dia penuh integritas. Aku sudah tahu. Dia dibesarkan olehmu, kakak tua. Penuh integritas aku, apakah aku pantas? Jika aku tidak melewati perang itu, aku khawatir aku lebih bejat dari siapapun di sini. The film was translated and narrated Kakek. by M Media. Semua yang saya alami di medan perang, itu nyata. Kan? Semua pengalaman itu adalah Anda yang merancang sebuah game untuk saya sendirian. Anda anggap saya kerja tidak benar. Anda pikir saya tidak bisa diselamatkan lagi. Anak baik. Fakta bahwa kamu bisa berpikir pada level ini. Berarti semua yang kulakukan tidak sia-sia? Tenang, semuanya. Tuanku ada yang ingin disampaikan. Semuanya. Hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Cucuku Li Guqing akan menjadi milik keluarga Liku. Satu-satunya pewarisnya. Dia akan menjadi masa depan pemimpin keluarga Liku. Aku. Pewaris. Kepala keluarga Li. Berdasarkan apa? Tuan Muda Li. Bagus sekali. Mulai sekarang, mohon jaga kami baik-baik, Tuan Muda Li. Bisnis keluargaku kini hanya bergantung pada Tuan Muda Li. Dia sangat gembira sampai-sampai bodoh. Cepat pergi dan berterima kasih pada Tuan Tua. Guqing. Kemarilah kita kat. Guoking, kakek memanggilmu. Jangan hanya berdiri terpaku di sana. Kakek. Aku. Jangan menerima posisi kepala keluarga Li. Apa? Dia tidak setuju. Itu miliaran aset keluarga. Tapi Tuan Muda Lu bodoh dan tidak terampil. Jika aset keluarga diberikan kepadanya, mereka akan dihamburkan cepat atau lambat.
Apakah kamu jadi gila karena gas? Kekayaan yang sangat besar ini, kamu bilang tidak mau, dan kamu tidak mau. Di depan begitu banyak tamu. Tanyakan pada mereka. Apa arti mewarisi aset? 2 kali. Itu akan menjadi kekayaan tak terbatas. Dan kekuasaan tertinggi. Apa yang kamu katakan padaku? Anak bodoh. Kamu tidak menginginkannya. Kakek. Saya tahu apa artinya ini. Tapi saya yang sekarang tidak memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini. Begitu banyak tamu yang hadir. Semua tahu bahwa Li Guoqing, saya hanyalah seorang generasi kedua kaya yang bodoh dan tak becus. Bahkan ijazah universitas saya itu didapat karena Anda membangun sekolah. Sebagai imbalannya, apakah Anda yakin ingin menyerahkan aset keluarga Li kepada saya? Guoqing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakek. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk tidak mewarisi posisi kepala keluarga Li. Kalau begitu, katakan pada kakek. Apa yang kamu inginkan? Kakek, saya harap Anda bisa membiarkan saya membebaskan diri dari perlindungan keluarga Li. Seperti seorang biasa, lulusan baru, saya ingin dengan berani menghadapi hidup, sama seperti Anda dengan berani menghadapi kesulitan di dunia bisnis saat itu. Berjuang seperti lulusan baru biasa. Dia tidak tahu betapa sulitnya itu. Dia benar-benar seorang tuan muda. Dia belum secara pribadi mengalami kesulitan. Tuan Muda Li, tolong jangan bercanda. Orang-orang seperti kami, yang hidup dalam kemewahan sejak kecil, kamu tidak akan sanggup menanggung kesulitan itu. Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa berhasil sendiri dan berjuang untuk mendapatkan tempat. Bahkan jika kamu ingin melatih dirimu sendiri, kenapa tidak mencari posisi dasar di grup Li dan bekerja di sana? Bukankah itu akan baik-baik saja? Bahkan jika saya berada di Li Group, membersihkan, siapa yang tak tahu aku putra mahkota? Apa yang bisa saya latih dari diri saya? Dasar bocah, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Saya sudah memikirkannya baik-baik. Posisi kepala keluarga Li, saya tidak menginginkannya. Tidakkah kamu berpikir, kamu adalah satu-satunya cucuku? Biar kakek beritahu, warisan ini, jika kamu tidak menginginkannya hari ini, di masa depan, kau mungkin takkan dapat kesempatan lagi. Kepala keluarga Li benar-benar kejam. Dulu, dia mengusir putranya. Dan sekarang dia ingin mengusir cucunya juga. Pelankan suaramu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyebutkan masalah ini. Apa kau bosan hidup? Kakek, mengapa Anda tidak mengerti, bahkan sekarang, dengan saya yang sekarang ini? Jika Anda memberikan bisnis keluarga Li kepada saya, bukankah itu seperti Anda mengambil kerajaan yang Anda bangun dengan The susah film was payah dan translated melemparkannya ke and dalam lubang narrated api? by Biar M. kakek Media. beritahu, keluarga Li kita tidak mendukung pemalas. Kamu sudah berusia 23 tahun. Kamu harus memikul tanggung jawab yang seharusnya kamu pikul. Keluarga Li. Grup Li. Kekayaan yang sangat besar ini. Itulah tanggung jawabmu. Anda benar. Tapi saya tidak bisa menanggungnya. Itu adalah tanggung jawab Anda, bukan saya. Dasar bocah. Pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara lagi. Jika kamu hari ini tidak menginginkan warisan ini, maka mulai sekarang, jangan panggil aku paket lagi. Kakek, tolong tenang. Tenang. Aku tahu. Guoqing tidak bermaksud begitu. Dia jadi bingung kalau cemas. Lagi pula, dia sudah bergantung padamu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mengakui kamu? Benar. Guoqing, cepat katakan sesuatu yang baik. Jangan keras kepala lagi. Cukup. Jangan coba membujuknya lagi. Biar kakek beritahu, Li Guoqing, pikirkan baik-baik sekali. Jika kamu tidak lagi memiliki identitas tuan muda keluarga Li, kamu akan merasa mustahil untuk bergerak sedikit pun di masyarakat. Jika begitu, masih tidak mau kekayaan keluarga ini. Saya sudah memikirkannya baik-baik. Saya, Li Guoqing, hanya ingin mengandalkan diri sendiri untuk membangun kerajaan saya sendiri. Baik. Semua yang hadir, mohon beri kesaksian tentang ini. Mulai sekarang, Li Guoqing dan keluarga Liku sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Jika ada yang berani secara pribadi membantunya, jangan salahkan aku, Li Huaini, karena memunggungi mereka. Masing-masing dari mereka seperti itu. Mungkinkah ada masalah dengan caraku mendidik mereka?
Setelah meninggalkan keluarga Lee, saya bahkan tidak punya satu teman pun. Lee Guoqing, Apakah Suer juga akan meninggalkan saya? Guoqing, aku akan menemanimu. Kembalinya anak yang hilang lebih berharga dari emas. Aku di sini. Aku benar-benar telah menemukan harta karun. Ayo pergi. Pertama, pulanglah bersamaku. Kamu bisa tinggal di tempatku dulu. Bukankah ini Tuan Muda Lee? Bagaimana bisa? Apa kau bukan Tuan Muda lagi? Sekarang kau seorang gigolo. Saat kau baru saja mengusirku, bukankah kau cukup sombong? Bagaimana bisa? Sekarang kau diusir dari keluarga. Tidak bisa sombong lagi, bukan? Kamu, Bos, Lee Guoqing telah dikonfirmasi, telah diusir dari keluarga. Kita bisa mulai bertindak sekarang. Li Weidong, putra kedua Li Huaidi. Li Wei, putra Li Weidong. Cari kesempatan yang cocok. Dan singkirkan dia. Dimengerti? Ayah, aku tidak menyangka orang tua bangka ini masih begitu kejam. Dia mengusirku dari keluarga, tapi apa yang bisa dia lakukan? Singkirkan dia. Dan aset keluarga Lee akan menjadi milik kamu dan aku, Ayan dan anak. maaf, Anda tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan perusahaan kami. The film was translated and narrated by M Media. Orang tua itu punya kekuatan ya. Untuk saat ini, saya hanya bisa mencari perusahaan lain. Sobat, kamu makan apa? Baunya enak sekali. Mibra Xiaohui, Mibra Xiaohui, kamu beli di mana? Baunya benar-benar enak. ada di lantai bawah. Mengapa Anda tidak mencicipinya? Tidak perlu. Aku akan turun dan membelinya sendiri. Di bawah, terima kasih. Namamu Lee Guoqing. Ya, saya Li Guoqing. Apakah kamu menyinggung seseorang di grup Sean? Pria ini Sang Jun. Dia seperti hantu yang tidak mau pergi. Terima kasih atas repotnya. Standar profesional dan kriteria penilaian tertulis jelas di dalamnya. Jika tidak ada masalah, silakan lapor ke HRD. Baiklah, Gaji pokok 3.000. 3.000. Bagaimana bisa? Pikirkan tentang makanan saya sebelumnya, daripada ini. Namun, setidaknya saya akhirnya menemukan pekerjaan. Terima kasih. Jangan buru-buru aku. Apa gunanya kamu? Jangan buru-buru aku. Aku sudah dalam perjalanan. Begitu saja. Kakak, minumlah sebotol air, dan dinginkan diri. Baiklah, terima kasih, kakak. Nak, jangan menangis. Hapuslah. Ada banyak pria di luar sana. Bagaimana Anda mengemudi? Saya masih harus bertemu klien nanti. Saya sangat menyesal. Seorang anak tiba-tiba berlari keluar barusan. Maaf. Apa gunanya meminta maaf?
Anda tidak perlu menjelaskan. Halo, penumpang. Anda telah tiba di tujuan Anda. Halo. Kami di sini. Saya benar-benar minta maaf. The film was translated and narrated by M Media. Hai, manajer. Lee Guoqin. Kamu sialan. Kamu dikeluhkan pelanggan lagi. Kamu cepat. Pergi cari pelanggan sialan itu. Dan suruh dia menarik keluhannya. Baik, ya, manajer. Apa-apaan ini? Benar-benar sulit mencari uang. Ini sulit diterima. Sekarang giliranmu bermain. Ya, Tuan Muda Shang. Lee Guoqin. Kali ini aku melihatmu. Kemana kau akan lari? Busku itu bertingkah seolah otaknya gila, terus merevisi rencana yang sama, dan kemudian memberitahuku, dia ingin warna hitam yang berwarna-warni. Aku paling membenci ini. Pangeran generasi kedua yang kaya, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Banyak sekali masalah yang tidak berguna. Untung saya tidak kembali ke Lee Group. Kalau tidak, siapa tahu seberapa parah saya akan dimarahi. Ini semua salah si idiot itu. Membuatku sekarang ketika aku pulang malam, aku masih harus lembur. Begini saja. Sampai jumpa. Kakak. Saya baru-baru ini mendengar sebuah pepatah. Disebut, jangan marah saat terjadi sesuatu. Lebih baik gila saja, kan? Daripada melelahkan diri sendiri. Lebih baik membuat orang lain gila. Kakak, kamu cukup pandai menghibur orang. Namun, aku benar-benar kalah dari si anak orang kaya itu. Marah sampai mati. Kamu beritahu aku, mereka yang mewarisi bisnis keluarga, generasi kedua yang kaya, tidak bisakah mereka sedikit lebih waras? Tapi tidak bisa digeneralisasi. Perusahaan teman saya juga ada generasi kedua kaya yang mengambil alih pekerjaan yang mereka lakukan. Tidak ada satupun karyawan yang mengeluh. Sepertinya tidak. Setiap anak orang kaya generasi kedua tidak berguna. Pak sopir, berapa lama lagi? Halo, penumpang. Anda sudah tiba di tujuan. Halo, di sini. Terima kasih, Pak sopir. Camilan ini, Anda simpang dan makan saja. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Orang seperti Anda yang menyetir di malam hari sangat melelahkan. Makan saja Hui ini dulu. Terima kasih. Aku juga tidak bisa makan ini. Kakak, kau ambil saja. Ini pedas. Aku tidak makan pedas. Tidak apa-apa. Ada yang tidak pedas di sini. Terima kasih. Pak sopir, terima kasih. Sekarang saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih, kakak. Baik, saya pergi dulu. Sampai jumpa. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Pesanan baru telah didapatkan untuk Anda. Halo, nomor teleponmu berakhiran 0323. Harap kenakan sabuk pengaman Anda. Sobat, topimu cukup keren. Di kotak itu, ada kuikan. Itu untuk ulang tahun pacarmu kan? Jangan banyak omong kosong. Aku, hari pertama menyetir. Pagi ini, bahkan mendapat ulasan buruk. Sepanjang hari ini, sia-sia saja. Dulu, aku tidak mengerti. Mengapa pengemudi taksi suka mengobrol banyak. Sekarang aku mengerti. Kita sering mengobrol. Tidak mudah mengantuk. Kau dengar itu? Suara apa? Zuer. Guoqing, kapan kamu akan kembali? Ada banyak pesanan sekarang. Tunggu aku. Aku akan kembali setelah beberapa pengiriman lagi. Kelopak mataku berkedut sepanjang hari. Aku merasa sangat tidak tenang. The film Aku was selalu merasa translated sesuatu yang buruk and akan terjadi. narrated by M Guoqing, Media. bisakah kamu kembali lebih awal? Baiklah. Kalau begitu setelah aku menyelesaikan pesanan ini, aku akan pulang setelah menyelesaikan pesanan ini. Kalau begitu, kamu fokus menyetir. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hati-hati. Permisi, Lee Guoqin. Anda tidak akan kembali hari ini. Halo, periksa konsentrasi alkohol. Aku tidak minum. Masih ada penumpang di belakang. Tiup ke dalamnya. Suara apa itu di mobil Anda? Aku juga merasa ada yang tidak beres. Benda apa itu di tangan Anda?
Buka dan biarkan saya lihat. Jangan lari, berhenti. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Seseorang dengan bom masuk ke mobil Tuan Muda, masuk ke mobil Li Guoqing. Baru ditangkap polisi lalu lintas karena konsentrasi alkohol. Mereka ditemukan sedikit lebih lambat. Konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Mereka sudah keterlaluan. Bukankah sudah kubilang untuk mengirim orang untuk memberikan perlindungan lebih? Tuan, ini salah saya. Tidak akan terjadi lagi. Sudahkah kamu mencari tahu apakah itu dia? Tuan, Anda yakin? Itu Tuan kedua. Selain dia, siapa lagi yang punya nyali seperti itu? Ya, Tuan. Pastikan untuk mengawasi Guoqing dengan ketat. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Jangan khawatir, Tuan. Mengenai Tuan Muda, saya akan mengawasinya dengan ketat. Selama 23 tahun terakhir, aku tidak pernah berpikir, aku akan hidup seperti ini. Melakukan pekerjaan yang sederhana dan bersahaja. Namun mendapatkan harga diri yang belum pernah kumiliki. Orang tua, kenakan sabuk pengamanmu. Tidak peduli apa identitasku, atau label apa yang melekat padaku, di posisiku sendiri. Memanfaatkan sumber dayaku dengan baik. Bahkan jika itu hanya sebotol air, sebuah tas tangan. Itu masih bisa berharga. Halo. Bos, saya akan kirim alamat Anda. Bawa orang itu kembali kepada saya. Saya ingin melakukannya sendiri. Baik, tidak masalah. Harap kenakan sabuk pengaman Anda. Kupikir suara ini, kenapa terdengar begitu akrab? Jadi ini Tuan Muda Li. Li Guoqing, apa yang kau pura-purakan? Aku bicara padamu. Kau tidak mendengarku. Kau masih berpikir, kau masih Tuan Muda Li yang dulu. Hari ini, jika kau melayaniku dengan baik. Kalau tidak, aku akan memberimu ulasan buruk. Dan seluruh pekerjaanmu seharian akan sia-sia. Kau bahkan bisa menyetir, sialan. The film was Tuan Muda Li, translated hidup orang and miskin ini narrated by tidak M mudah kan? Media. Apakah kau sangat menyesal sekarang? Karena kau rugi miliaran kekayaan keluarga. Katakan padaku, jika kau masih Tuan Muda Li yang dulu, bagaimana bisa giliranku untuk mengintimidasimu? Apa yang ingin dilakukan orang ini? Apa yang ingin kau lakukan? Masalah meledakan kue ulang tahun terjadi lagi. Saya tidak punya waktu untuk memainkan permainan kekanak-kanakan ini dengan Anda. Jadi, waktu itu di pesta ulang tahunku. Kaulah yang melakukannya. Anda tidak sepenuhnya bodoh kan? Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya. Li Guoqing, oh Li Guoqing. Kau masih benar-benar berpikir, kau seorang putra mahkota. Biar ku beritahu. Kepala keluarga Li adalah bosku. Kau, Berhenti. siapa kau? Lepaskan aku.
Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Apa yang kau lakukan? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baguslah. Benar-benar kamu. Mungkinkah semua yang telah saya lakukan? Anda sudah tahu semuanya. Bagaimana menurutmu? Apakah Li Weidong yang mengirimmu? Memang, jadwal lebih pedas. Tuan Tuali, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Dasar tidak berguna. Sepertinya, aku benar-benar terlalu berhati lembut. Mengapa kamu melakukan ini? Dasar orang tua bodoh. Jangan tanya saya kenapa. Ini semua salah Anda karena terlalu berat sebelah. Saya putra kandung Anda. Jadi kenapa? Anak bodoh ini busuk. Dibina oleh Anda dengan dedikasi seperti itu. Sementara saya, yang hanya membuat kesalahan kecil, diusir dari rumah oleh Anda. Bajingan. Kamu tidak pantas menjadi anakku. Bertahun-tahun yang lalu, kecelakaan mobil kakakmu dan iparmu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Pelayan Tin, Ya, panggil polisi. tidak. Kamu akhirnya mau pulang. Kakek. Aku sudah menyetir di luar selama periode ini, dan aku sudah bertemu banyak orang. Aku sudah mengerti sesuatu. Aku, Li Guoqing, sejak aku lahir. Label generasi kedua kaya, sudah melekat padaku. Tapi ini bukan hal buruk. Itu hanya berarti bahwa aku, lebih dari yang lain, menikmati lebih banyak sumber daya. Namun demikian, aku juga, lebih dari yang lain, harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kakek. Aku sudah memutuskan, aku bisa mengambil alih bisnis keluarga. Anak baik. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Kakek akan menunjukkan sesuatu padamu. Kakek. Kau menamaiku Guoqing. Itu pasti untuk mengenang para martir ini. Aku juga percaya bahwa kisah-kisah yang terjadi di masa lalu adalah nyata. Jangan khawatir. Aku akan lakukan yang terbaik nanti untuk melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat bagi negara, agar para martir ini tidak berkorban sia-sia. Bagus. Pelayan Tin, Ya, adakan perjamuan lagi. Aku ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa Guoqing akan mengambil alih perusahaan keluarga Liku. Sudah berapa lama? Saya tidak menyangka Tuan Muda Li menyerah begitu cepat. Seorang tuan muda yang dimanjakan. Itu tidak mengejutkan. ingat bagaimana dia sebelumnya membuat janji-janji khidmat seperti itu. Siapa sangka, dia akan terbukti salah begitu cepat. Patriark Li telah tiba. Masih aula perjamuan ini. Masih topik lama ini. Dan masih begitu banyak tamu terhormat datang menunjukkan dukungan. Dengan ini saya secara resmi mengumumkan bahwa
Saya akan menyerahkan semua aset keluarga Li kepada cucu saya, Li Guoqing. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi patriark baru keluarga Li. Bagus. Selamat, Tuan Muda Li, atas menjadi patriark keluarga Li. Selamat, Tuan Muda Li. Selamat, Tuan Muda Li. Masih perkataan yang sama. Mohon bimbing kami ke depannya. Di masa depan, perkembangan keluarga Shen kami akan bergantung pada Tuan Muda Li. Zuer. Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Maukah kau menikah denganku? Saya setuju.